Kita cari lagi dari suluk yang lain. Misalnya kita ambil yang saya bawa ini dari suluk gentur atau suluk bentur. Kalau dalam bahasa Jawa istilah gentur itu artinya serius, tekun. Kalau orang ingin sukses kadang diberi tips gentur tapane, serius bertapa, serius tirakat. Suluk gentur berarti mengajarkan apa yang harus kita lakukan, kita jalankan secara serius dalam menuju Tuhan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik, misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang ada syahadat namanya syahadat daim qaim. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat daim qaim. Nanti syahadat ini ada 3. Syahadat daim qaim ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerik itu, kalau saya percaya dengan kamu, maka kalau kamu utang, tak utangi deh. Jadi kalau kita sama teman, jadi tidak perlu saya bilang, enggak kok saya percaya kok, tapi kalau diutangi enggak gelem ngasih utang, karena saya percaya kamu tak utangi. Tanpa harus saya ngomong saya percaya padamu, begitu kamu tak utangi, itu menunjukkan saya percaya padamu. Jadi ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Loh, ini menunjukkan kan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. Tidak sekedar bikin postingan teriak ke sana semana, sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman, tapi dia sendiri nggak berani keluar. Nah, syahadat daim qaim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Nah, ini namanya syahadat daim qaim. Makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah, insya Allah dia masuk surga. Jadi syahadat yang daim qaim. Nah, ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur. Di dalamnya juga ada uraian misalnya tentang fana. Ini yang kemarin belajar sesi di Jenar Al-Halaj dan kawan-kawan, itu kan banyak mode-mode uraian tentang fana. Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan, atau membuat diri kita terserap atau kepanjingan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmaniah kita, hidup duniawi kita, karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja. Mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan, yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana, ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila. Jadi orang fana itu ketika pikirannya, hatinya, fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja, maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan, dirinya yang sedang menderita sakit apa, tidak jadi perhatian, karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Kanjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan, atau manusianya hilang, yang ada tinggal Tuhan. Tidak. Jadi tidak kondisi suwung, juga tidak kondisi lenyap. Hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan. Penjelasan semacam ini bisa nanti digali dari suluk bentur. Nanti di suluk bentur juga melanjutkan tentang syahadat. Tadi dijelaskan ada 3 macam syahadat.
Yang pertama ada syahadat mutawilah, yang kedua ada syahadat mutawassithah, yang ketiga ada syahadat mutakhirah. Ini disuluk bentuk. Saat kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan 3 syahadat ini. Yang pertama mutawilah. Mutawilah itu syahadat dulu ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini. Silahkan teman-teman dibuka ayat Al-Quran yang bunyinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dulu sebelum kita lahir, Allah bertanya pada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus roh kita yang belum turun ke dunia bersaksi, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi. Ini kan juga syahadat, bersaksi. Jadi dulu kita sudah meyakini dan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Terus kita turun ke muka bumi. Kita dilahirkan. Nah, saat lahir, begitu mampu berpikir, punya kesadaran, masuk ke syahadat yang mutawassithah. Kita mendeklarasikan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syahadat yang mutawassithah. Level 2. Dulu bersaksi sebelum kita lahir, dan sekarang bersaksi setelah kita lahir. Tapi jangan lupa syahadat yang ketiga, syahadat mutaakhirah. Ini syahadat ini jelas dilakukan oleh para nabi, para wali, dan orang mukmin yang sejati. Syahadat mutaakhirah itu mirip syahadat daim qaim tadi. Tidak cukup kita hanya deklarasi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Tapi kita jalankan hidup yang menomorsatukan Allah dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Kalau kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah, ya hidup kita hanya satu-satunya yang kita pertuhankan, ya Allah. Kalau kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya, berarti hidup kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu utusannya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Dulu kita bersyahadat, kemudian ketika turun ke dunia kita juga sudah syahadat. Tapi sempurna syahadat kita kalau juga tidak hanya dinyatakan syahadat itu, tapi juga dijalankan. Kalau disuruh bentuk kemudian dijelaskan, bila mana 3 syahadat ini dipadukan menjadi satu, maka dapat diumpamakan seperti kesatuan antara tindakan menulis, tulisan, dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu. Juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya dan gelas, bening gelasnya, kacanya, kemudian isinya gelas dan penuhnya gelas. Tadi yang syahadat sebelum kita lahir itu seperti kertasnya. Kemudian ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah yang mutawassithah tadi itu seperti ketika kita menulis. Kemudian ketika kita menjalankan syahadat tadi itu seperti tulisannya. Jadi terus sempurna. Yuk ada kertasnya, yuk ada tindakan menulis, dan ada tulisannya. Jadi kalau gelasnya itu adalah syahadat waktu kita belum lahir. Kemudian isinya adalah syahadat mutawassithah yang kita menyatakan beriman pada Allah dan mengikuti Rasulnya. Dan penuhnya gelas itulah syahadat mutaakhirah, waktu kita menjalankan. Jadi setelah tadi mengenal Allah, makanya saya bilang ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri, kita bikin sekuen sendiri untuk merumuskan suluk atau jalan sufi. Yang pertama tadi kita ambil dari Syekh Bari di Primbon Bonang, bahwa kita harus mengenal dulu, ngerti ilmunya dulu tentang Allah, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Setelah itu bersaksi atau syahadat, baik syahadat yang mutawilah sebelum lahir, kalau ini otomatis, maupun syahadat yang mutawassithah saat kita sudah ada di dunia. Kalau kita hari ini muslim, insya Allah sudah kita lakukan. Dan yang ketiga yang mutaakhirah, mewujudkan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga yang mutaakhirah ini, dulu waktu kita ngaji tentang Kanjeng Sunan Kalijogo kan ada cerita tentang
santrinya Kanjeng Sunan Kalijaga yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini suatu ketika mengikuti murid-murid yang lain, mengikuti ujian tentang syahadat. Jadi semua murid diuji untuk bersyahadat. Murid-murid yang lain dengan fasihnya melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas gilirannya Syekh Jangkung, waktunya syahadat, beliau malah keluar ruangan, kemudian naik ke pohon kelapa yang paling tinggi dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Oh, semua orang kaget. Begitu sampai di bawah, ditanya oleh Kanjeng Sunan, loh kamu disuruh bersyahadat saja kok malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi. Katanya Syekh Jangkung, ya inilah syahadat saya. Inilah kesaksian saya, keyakinan saya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang memegang nyawaku, menentukan hidup matiku, dan inilah buktinya. Itu jenis syahadat mutaakhirah. Ya meskipun teman-teman tidak harus jajal seperti ini, itu makom kita tidak sama dengan Syekh Jangkung, tapi yang jelas mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup kita ini modenya adalah satu-satunya yang kita posisikan sebagai Tuhan adalah Allah, dan yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Rasulullah. Berarti hidup kita sudah bersyahadat, tidak sekedar mengucapkan syahadat. Oke, jadi setelah ma'rifat, kemudian syahadat, setelah itu ganti suluk. Kita mulai berjalan. Kita ambil dari suluk werkul. Dari suluk werkul kita bisa belajar, misalnya ada ajaran, itu saya kutip beberapa. Yang pertama, manusia harus bisa membaca dan berkaca, yang akan menjadikannya tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Dan jangan meremehkan orang lain yang hidupnya serba sederhana dan tampak sengsara. Ini mulai ada teknik-teknik untuk membersihkan diri, untuk menata jiwa. Mulai berjalan. Jadi setelah tahu arah kita adalah ke Allah, setelah bersaksi syahadat tentang Allah, kita mulai jalan. Yang pertama dari suluk regul kita diajari hidup ini kuncinya pada kemampuan kita membaca dan berkaca. Membaca itu berarti memahami lingkungan sekeliling kita. Berkaca itu berarti membaca diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita. Nama lainnya muhasabah atau introspeksi. Kenapa harus membaca dan berkaca? Karena kalau membaca saja, hanya melihat keluar saja, bisa jadi kita tidak sadar diri kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, kekeliruan sebagaimana yang ada di sekeliling kita. Makanya di situ kalimatnya berkaca yang dapat menjadikan diri kita tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Orang itu kalau muhasabahnya kuat, dia bisa membaca sampai titik-titik paling kecil kelemahan, kekurangan, dosa-dosa yang dia tumpuk. Maka harusnya kalau sudah seperti ini, lidahnya berat, tangan kakinya berat untuk mencela, merendahkan orang lain, karena dia sadar kerendahan dirinya sendiri. Banyak orang yang cerdas sekali membaca lingkungan sekelilingnya, menunjuk secara tepat salahmu di mana, kelirunya orang ini di mana, jeleknya ustadz ini di mana, sesatnya orang ini di mana, selalu keluar. Orang yang mudah sekali menunjuk keluar mungkin kurang membaca ke dalam, sehingga lidahnya begitu ringan menunjuk orang lain. Kalau dia sadar betapa titik-titik gelap dalam dirinya sangat banyak menumpuk, mungkin dia berat untuk dengan ringan menunjuk kesalahannya orang lain. Jalan sufi yang pertama dari suluk werkul, Kanjeng Sunan Bonang menasihati kita itu. Ya, membaca keluar penting, tapi berkaca ke dalam juga penting. Jadi membaca dan berkaca. Maka Allah ya datang sejauh kemungkinan keyakinan kita. Ana indal dhanni abdi. Kalau kita sendiri tidak yakin, ya terkabulnya juga setengah-setengah. Jadi syarat pertama adalah kalau manusia selalu percaya pada zat yang dipuji. Yang kedua, manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Jadi memuji pada Allah itu ya harus tulus. Berdoa pada Allah juga harus tulus. Ketulusan itu diawali sejak ketika kalau berdoa, ketika kita menegaskan keinginan kita. Itu juga harus tulus. Jangan berdoa
Coba-coba saya minta ini pada Allah, siapa tahu dikabulkan. Itu tidak tulus. Ketidaktulusan kedua adalah nego, pamer pada Allah. Ya Allah, aku ini kan sudah beribadah banyak padamu, aku sudah sedekah sekian juta, maka tolong sebagaimana janjimu. Ini cara ngancam sama Allah. Ini kurang tulus. Berdoa saja secara tulus, yakini kebesarannya, bahkan tanpa disogok dengan apapun, Allah sangat sayang dengan kita. Jadi syarat kedua adalah ketulusan. Nah, doa kita, pujian kita, kalau hatinya sudah tulus, keluarnya apa adanya, didasari dengan keimanan yang sepenuhnya pada Allah, itulah nanti yang jadi sumber kebahagiaan kita. Ini tips 4 dari suluk pergul. Kalau sudah menjalani suluk dengan segala macam tekniknya, syariah, thoriko, hakikatnya, langsung ya kita shortcut ke suluk jebeng. Suluk jebeng ini karyanya Sunan Bonang. Istilah jebeng itu adalah panggilan pada orang yang lebih tua, pada anak muda yang sedang mencari ilmu. Itu biasanya panggilannya antara lain jebeng dalam bahasa Jawa Lama. Puncaknya suluk sekarang. Ini dalam suluk jebeng dijelaskan, ya puncaknya suluk itu tidak bisa dijelaskan. Puncak ilmu yang sempurna seperti api yang berkobar. Hanya bara dan nyalanya, hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam, karena serba diliputi rahasia. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan? Jadi siapapun yang mencapai puncaknya suluk, kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat, kasyaf, nanti ada yang menggunakan istilah musyahadah dan lain sebagainya, ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka yang tahu pasti hanya yang menjalani, bukan yang membaca bukunya. Dia seperti api berkobar, hanya bara dan nyalanya. Api berkobar kan yang kelihatan hanya baranya dan nyalanya. Kok baranya mana? Ya kita tidak tahu. Seperti ombak dan air, itu kan tidak bisa dipisahkan. Airnya ambilkan, ombaknya buat aku, kan tidak bisa. Dan menjelaskannya memang susah. Hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Maka ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam. Ini menunjukkan bahwa hanya orang yang menjalani lakunya sejak awal yang akan tahu rahasianya. Karena serba diliputi rahasia. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Nah, ini penjelasan tentang puncaknya suluk. Yang kedua, jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Ketahuilah rumah sebenarnya jasad ialah ruh. Jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada. Sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Nah, ini untuk yang melakukan perjalanan. Yang tidak melakukan perjalanan tidak bisa menjelaskan. Tapi yang tahu hanya yang ngalami. Meskipun nanti yang sudah ngalami susah menjelaskannya dengan kata-kata. Meskipun demikian, bagi yang sudah mengalami puncaknya suluk, yang pertama apa? Jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Jangan sombong. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Pokoknya kita bersandar saja sepenuhnya kepada Allah. Ketahuilah rumah jasad ialah ruh. Maksudnya apa? Yang kelihatan adalah jasad, yang tidak kelihatan itu ruh. Berarti apa? Yang lebih penting itu ruh. Di situ kan rumahnya jasad adalah ruh. Biasanya kan kita rumah. Ruh itu tinggalnya di rumah jasad. Tapi di sini dibalik, kuncinya manusia itu adanya di ruh, di batin. Maka selanjutnya jangan banyak bertanya, rasakan saja, nikmati saja kebersamaanmu dengan Allah. Jangan hanya fokus pada jasad lahiriah. Kalau kita ingin fokus ke jasad lahiriah susah dijelaskan, kata-kata susah menyebutkan, maka tidak usah banyak bertanya, kamu nikmati saja, kamu rasakan saja kedekatanmu dengan Allah. Kemudian ada petunjuk juga, jangan memuja nabi dan wali-wali. Para nabi, para aulia, ajaran dan macam-macam itu sarana media kita untuk
menuju Allah, maka jangan dibalik. Jangan memuja Nabi dan wali-wali. Kita harus menghormati, bersyukur, sangat berterima kasih pada mereka, karena mereka membuat kita sampai pada Allah. Tapi jangan posisikan mereka di posisinya Allah. Demikian juga jangan mengaku Tuhan. Kalau sudah dekat sama Allah, sangat fokus pada Allah, bahkan merasa diri sendiri hilang, katanya Kanjeng Sunan Bonang, tetap jangan mengaku Tuhan. Kita masih manusia yang begitu disayang, begitu dirahmati oleh Allah, sehingga bisa melakukan perjalanan sampai padanya. Kemudian jangan mengira tidak ada padahal ada. Berarti apa? Jangan hanya melihat yang kelihatan saja. Jangan hanya percaya pada yang kelihatan saja. Banyak yang hakiki dalam hidup ini sifatnya tidak kelihatan. Kemudian sebaiknya diam. Biasanya orang yang tuntas itu lebih suka diam karena merasa sudah terbuka semuanya, sudah beres semuanya. Maka sebaiknya diam. Jangan sampai digoncang. Jangan mudah goyah. Karena orang yang sudah tuntas itu biasanya tidak mudah goyah. Jangan mudah goyah oleh kebingungan-kebingungan. Nah itu yang terus yang ketiga ini cuma simbolnya, isyaratnya. Pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang asyik tidur dengan seorang perempuan kala bercinta. Mereka tenggelam dalam keasyikan, terlena hanyut dalam birahi. Jadi asyiknya, nikmatnya pengalaman puncak bersama Allah itu seperti asyiknya kita, kalau di situ ilustrasinya bersama perempuan. Asyiknya seperti itu. Oleh karena itu, anakku, terimalah ajaran ini, pahami baik-baik. Kalimat terakhirnya, ya ilmu ini memang sukar untuk dicerna. Yang jelas, bersihkan diri, ayo memulai perjalanan. Sebenarnya intinya di situ. Nanti kalau sudah sampai puncak, rasakan nikmatnya meskipun sukar dijelaskan. Oke, ini diambil dari Suluk Jebeng. Ini memang kita potong-potong ya. Tadi yang makrifat kita ambil dari Primbon Bonang sebagai dasarnya. Kemudian jalan sufi kita ambil dari Suluk Bentur, diawali dari syahadatnya. Kemudian cara membersihkan diri, cara menjalani laku kita ambil dari Suluk Wergul. Dan puncak suluk kita jelaskan lewat Suluk Jebeng. Ini sebenarnya agak motong-motong, tapi paling tidak semoga teman-teman tergambar. Oh, semacam itu cara tutur, cara menjelaskan beliau Kanjeng Sunan Bonang kepada masyarakat saat itu. Lewat suluk-suluk beliau. Dan gaya semacam ini sebenarnya dekat dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi yang sifatnya lebih metafisik, lebih ke dalam, tidak fokus ke fikih. Makanya Islam lebih mudah masuk. Kalau dalam bahasa komputer ya lebih kompatibel dengan ajaran sebelumnya. Jadi gerbangnya lewat tasawuf. Ya nanti kalau sudah masuk kan menyertai. Untuk mendekat ke Allah perlu sholat. Ya nanti pelajaran sholat masuk. Untuk menata hati, berlatih pengorbanan, mungkin perlu zakat, perlu sedekah. Nanti ajaran zakat masuk. Dan itu yang dilakukan oleh para wali. Bahkan yang seni tadi itu kan juga dimuati oleh dakwah-dakwah. Dimuati oleh ajaran-ajaran. Sekarang kita buka suluk yang sangat terkenal dari Kanjeng Sunan Bonang untuk bagian terakhir sesi kita tentang Sunan Bonang, yaitu suluk Wujil. Wujil ini nama seorang murid dari Kanjeng Sunan Bonang. Jadi Wujil ini murid yang gelisah, sudah sekian lama menjelajah cari ilmu ke banyak guru, tapi dia merasa belum apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa. Maka menghadaplah dia ke Kanjeng Sunan Bonang yang kalau di Suluk Wujil ini disebut dengan Ratu Wahdat. Yang pertama, inilah cerita si Wujil. Berkata pada guru yang diabdinya, Ratu Wahdat. Ratu Wahdat nama gurunya. Bersujud ia di telapak kaki Syekh Agung yang tinggal di desa Bonang. Ia minta maaf. Ia ingin tahu hakikat dan seluk-beluk ajaran agama sampai rahasia terdalam. Bait pertama ini menceritakan adanya seorang murid bernama Wujid yang menghadap gurunya yang bernama Syekh Wahdat yang tinggal di desa Bonang. Tujuannya apa? Ingin tahu hakikat seluk-beluk agama sampai dalam.
Nah, itu yang kedua kalimatnya Wujil. 10 tahun lamanya sudah Wujil berguru kepada sang wali, namun belum mendapat ajaran utama. Ia berasal dari Mojopahit, bekerja sebagai abdi raja, sastra Arab telah ia pelajari. Ia menyembah di depan gurunya, kemudian berkata seraya menghormat minta maaf. Jadi Wujil ini aslinya dari Mojopahit, sekarang berguru pada Sunan Bonang, Ratu Wahdat, sang wali yang tinggal di Monang. Dia sudah ngaji banyak kitab-kitab, makanya sastra Arab dia sudah tuntas. Mungkin fikih-fikih kitab dasar cara beragama dia sudah ngerti semua, sudah ngajinya tuntas. Tapi dia merasa masih belum dapat apa-apa, belum mendapat ajaran utama. Maka dia nekat, protes, tanya dan minta ke gurunya untuk diberi ajaran utama, seraya menghormat dan minta maaf. Dengan tulus saya mohon di telapak kaki Tuan Guru, mati hidup hamba serahkan. Sastra Arab telah Tuan ajarkan dan saya telah menguasainya. Namun tetap saja saya bingung, mengembara ke sana kemari, tak berketentuan. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Bosan sudah saya menjadi bahan tertawaan orang. Jadi ini yang pertama, si Wujil ini menyatakan pada Kanjeng Sunan Bonang, dengan tulus saya mohon guru, saya pokoknya pasrah hidup mati. Kalau yang semua Tuan Guru ajarkan, semua jenengan kajikan, yang sastra Arab tadi dalam bahasa Arab, saya sudah ngerti semua sudah. Tapi kok masih tetap tidak tenang, saya masih bingung, rasanya masih melayang, belum mantap. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Ini mungkin untuk menertawakan dirinya sendiri, bahwa selama ini aku ini koyo pelawak, hidupnya membuat orang tertawa. Jadi dia hanya jadi bahan tertawaan orang. Bosan sudah saya, katanya Wujil. Ya Syekh Al-Mukarram, uraikan kesatuan huruf dulu dan sekarang. Yang saya pelajari tidak berbeda, tidak beranjak dari tatanan lahir, tetap saja tentang bentuk luarnya. Saya meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, namun tidak menemukan apapun sebagai penawar. Jadi dia sudah menjelajah kemana-mana. Kemudian dulu dan sekarang dia sudah belajar macam-macam. Dan dia simpulkan ternyata tidak ada bedanya kok ajaran-ajaran dulu dan ajaran sekarang itu. Tapi semuanya dia tidak puas, karena yang diajarkan hanya tatanan lahirnya saja, bentuk luarnya saja. Sampai dia meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, tapi tetap belum menemukan yang memuaskan hatinya. Diam-diam saya pergi malam-malam, mencari rahasia yang satu dan jalan yang sempurna. Semua pendeta dan ulama hamba temui, agar terjumpa hakikat hidup. Akhir kuasa sejati, ujung utara selatan, tempat matahari dan bulan terbenam. Akhir mata tertutup dan hakikat maut, akhir ada dan tiada. Jadi si Wujil ini menceritakan susah payahnya dia mengembara mencari ilmu yang dalam, yang hakiki. Selama ini dia merasa hanya dapat ilmu-ilmu yang lahiriah saja, yang tidak mendalam. Semua pendeta, semua ulama dia temui, sampai ke ujung utara, ujung selatan, sampai tua menjelang maut juga masih belum ketemu yang sejati. Itu yang kelima, dilanjutkan. Dari sini nanti dimulai petuah-petuah dari Kanjeng Sunan Bonang terhadap Wujil. Nanti di bagian akhir memang Kanjeng Sunan Bonang ini memerintahkan Wujil untuk menghadap Syekh Malaya. Syekh Malaya ini ya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di bagian belakang serat Wujil ini nanti ada juga petuah-petuah nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang waktu itu disebut Syekh Malaya, berarti tinggalnya masih di Malaka. Kalau dalam ceritanya ya antara lain gurunya Sunan Kalijogo waktu bergerak Syekh Malaya dan di Malaka itu Nabi Khidir. Nah, ini jawabannya Sunan Bonang. Ratu Wahdat tersenyum lembut. Hai Wujil, sungguh lancang engkau. Tuturmu tak lazim, berani menagih imbalan tinggi demi pengabdianmu padaku. Tak patut aku disebut sang arif, andai hanya uang yang diharapkan dari jerih payah mengajarkan ilmu. Jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Sunan Bonang
yang menerima Wucil yang gelisah ini tersenyum terus bilang, "Alah Wucil, sungguh lancang ini." Mungkin menyentil muridnya, si Wucil, "Tuturmu tak lazim." Ini kan si Wucil ini sudah bertahun-tahun belajar sampai pinter ngerti sastra Arab, merasa belum apa-apa. Terus protes ke Kanjeng Sunan Bonang. Katanya Sunan Bonang, "Tuturmu tak lazim. Berani menagih imbalan tinggi. Kamu ini kayak orang nagih. Balasan dari pengabdianmu padaku." Tapi kalau logikanya bayaran, bahwa karena engkau nagih atau karena aku harus bayar atau karena kamu harus bayar ilmu diberikan, andai hanya uang yang diharapkan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Kalau urusannya bales-balesan, utang budi atau bayar-bayaran, perhitungan ekonomi, tidak ada gunanya aku tirakat Wucil. Gitu. Jangan pakai logika balasan imbalan dari pengabdian atau bayaran dari ajaran. Siapa mengharap imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, ia hanya memuaskan dirinya sendiri dan berpura-pura tahu segala hal. Seperti bangau di sungai, diam, termenung, tanpa gerak. Pandangannya tajam, pura-pura suci di hadapan mangsanya ikan-ikan. Ibarat telur, dari luar kelihatan putih, namun isinya berwarna kuning. Ini sindiran dari Sunan Bonang, mungkin juga untuk banyak di antara kita hari. Jadi siapa yang orientasinya uang, mengharapkan imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, mengharap imbalan uang itu, ya tidak selalu wujudnya uang, mungkin ingin dipuji, ingin ditinggikan, ingin dibesarkan, ingin diviralkan, ini yang sejenis itu. Jadi balasan-balasan artifisial duniawi. Kalau ada orang semacam ini orang hanya seperti orang ingin memuaskan dirinya sendiri. Orang ini seperti bangau di sungai. Ini bangau ya, kalau teman-teman bisa lah membayangkan bangau yang kalau sore-sore itu biasanya diam di pinggir sungai, termenung, tidak bergerak, pandangannya tajam, pura-pura suci. Itu kan dia di pinggir sungai itu gayanya anteng, pandangannya tajam seperti orang termenung, tapi sebenarnya dia sedang nyari ikan. Begitu ada ikan lewat, ya langsung habis dimakan. Nah, itu disindir seperti ini oleh Sunan Bonang, bahwa orang semacam itu ya sebenarnya orang yang hanya pura-pura suci. Kenapa disebut pura-pura suci? Loh, kotoran batinnya kan jelas tadi. Ternyata dia berpamrih, tidak melihat manfaat ilmunya, tapi yang dia lihat adalah imbalan dari ilmunya terhadap dirinya. Nah, ini seperti burung bangau yang diam anteng di pinggir sungai, pandangannya tajam, seolah-olah sedang merenung, tapi begitu ada ikan lewat, ya langsung disamber ikannya. Bahkan katanya Sunan Bonang seperti telur. Telur itu yang luarnya putih, tapi ternyata isinya nggak putih, isinya kuning. Nah, terus yang ke-8, matahari terbenam, malam tiba, Wucil menumpuk potongan kayu, membuat perapian, memanaskan tempat pesujudan sang zahid. Di tepi pantai sunyi di Bonang, desa itu gersang, bahan makanan tak banyak, hanya gelombang laut, memukul batu karang dan menakutkan. Kalau ini ilustrasi tentang situasi saat itu. Jadi ini ternyata disampaikan sore hari menjelang malam. Akhirnya malam tiba, ya Wucil ngumpulin kayu dulu, bikin perapian. Apalagi situasinya dekat laut, biar tidak gelap. Masuk ke bait ke-9. Sang Arif lembut berkata, "Wahai Wucil, kemarilah." Dipegangnya kunci rambut Wucil, selaya dielus-elus, tanda kasih sayangnya. "Wucil, dengar sekarang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikanmu." Saya langsung ke 10 ya, biar tidak salah paham. Dengan sangat hormat, Wucil menyembah, seraya mengatakan terima kasihnya kepada Sang Mahayogi. Wucil berkata, "Jangan Paduka, lebih baik hamba Sang Wucil sendiri yang masuk neraka." Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dengan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Jadi di bait yang ke-9 ini diawali oleh pernyataan sayangnya Sunan Bonang pada muridnya. Dielus-elus kepalanya, dipegang kucirnya. Bahkan Sunan Bonang bikin pernyataan ini, kalau hari ini dianggap kontroversial, tapi ini sebenarnya ungkapan sayang. "Wahai Wucil, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku," ini kan sedang siap-siap ingin ngajar wawasan yang dalam dan tinggi, yang bisa saja orang salah paham terus sesat.
Tapi karena sayangnya Sunan Bonang, terus beliau bilang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Tak tanggung dosamu, katanya Sunan Bonang. Ini sebenarnya ekspresi sayang saja, tidak harus diartikan letter. Namun Wujil tidak salah, tidak kalah sayangnya kepada gurunya. Katanya Wujil, jangan Paduka, lebih baik hamba sendiri yang masuk neraka. Dua bait ini sebenarnya menunjukkan sebelum mengajarkan ajaran-ajaran level dalam, guru dan murid ini akhirnya sampai pada frekuensi yang sama. Ada di frekuensi cinta yang sama, di gelombang cinta yang sama. Jadi akhirnya dua-duanya sama-sama terbuka dan siap untuk menyampaikan ajaran yang kalau hari ini disebut ajaran rahasia. Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Itu diperjelas di kalimat terakhir, di bait ke-10 itu. Nah, kemudian bait ke-11 ini dari Suluk Wujil saya potong. Ingatlah Wujil, waspadalah, hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah dirimu bukan yang hak, dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, asal usul semua kejadian. Inilah jalan ma'rifat sejati. Jadi, nasihat paling awal yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Bonang adalah hati-hati hidup di dunia ini, jangan sembrono. Mau ngomong apa, mau melakukan apa, mau nulis posting apa, gitu kalau pakai bahasa hari ini, dipikir dulu berkali-kali lipat. Karena kita ini manusia. Kalau tidak hati-hati, sangat mudah terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan. Makanya sadarilah dirimu bukan yang hak, dan yang hak bukan dirimu. Engkau bukan Tuhan, dan Tuhan bukan engkau. Setinggi apapun makom engkau capai lewat suluk tadi, meskipun sampai puncak, tetap saja harus kamu sadari engkau bukan Tuhan, dan Tuhan bukan dirimu. Tugasmu apa? Kenali dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhan inilah asal-usul semua kejadian. Inilah jalan ma'rifat sejati. Jadi ma'rifat yang sejati itu diawali dari mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, akan kenal dengan Tuhan. Caranya macam-macam. Di Abdus Somad Al-Falim Bani kemarin yang juga dijelaskan. Maksudnya mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kesadaran kita akan diri kita pada akhirnya akan menghadirkan kesadaran akan Tuhan. Dan jangan salah, kalau sudah mengenal Tuhan, akan kenal hakikat hidup, dunia, dan alam semesta ini seisinya. Kenapa? Karena Tuhanlah asal-usul semua kejadian, asal-usul alam semesta. Inilah nanti yang dikenal dengan nama makrifat. Nah, ini di bait ke-11. Nah, terakhir saya ingin menyinggung sebentar ini lagu yang populer sekali, dikenal di mana-mana, Tombo Ati. Ini memang kalau untuk Indonesia, untuk Jawa itu Sunan Bonang dipandang yang membawa syair ini yang sekarang jadi lagu. Meskipun sebenarnya 5 hal yang disebut Tombo Ati itu sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama. Misalnya yang terkenal sebenarnya syair ini berasal dari ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad, atau yang dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Khawas, ulama dari abad ketiga Hijriyah. Kemudian syair ini juga tentang 5 hal ini juga disinggung juga kalau teman-teman pernah membaca kitab Al-Adhkar. Isinya memang indah. Obatnya hati dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup itu ada 5. Yang nomor 1, moco Quran lan maknane. Itu dalam naskah aslinya yang bahasa Arab bunyinya qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa harus bitadabbur? Karena dengan merenungi maknanya akan ada banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Insya Allah solusi-solusi itu akan bermanfaat. Makanya kalau hati sedang sumpek, sedang ruwet, ayo baca Al-Quran. Tapi plus maknanya juga. Kalau hanya membaca tanpa paham maknanya, ya manfaat ketentraman batinnya ada. Tapi lebih maksimal kalau ditadabbur. Nah, ada maknanya yang kemungkinan besar juga akan bermanfaat, jadi solusi terhadap problem kita. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat malam lah, qiyamul lail. Qiyamul lail itu
Sebenarnya menjelaskannya mudah. Di situ ada ketenangan, di situ ada kedekatan dengan Allah. Ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, mujalasatus sholihin. Kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga ketularan cahaya dari mereka. Kita sedikit-sedikit akan mendapat percikan cahaya dari mereka yang menerangi hati kita yang sedang galau, sedang gelap. Kadang-kadang kan kalau kita jejer ulama tertentu, jejer para solihin tertentu, tidak ngomong cuma jejer saja, kadang lihat fotonya saja, batin kita ikut tenteram. Itu gunanya mujalasatus sholihin. Yang keempat, weteng engkang luwe, perut yang jangan kekenyangan, kalau bisa lapar, kholaul bati. Orang yang kekenyangan itu biasanya susah untuk berpikir aktif. Kadang-kadang kita itu kalau habis buka puasa kebanyakan makan, terawih itu kan ngantuk. Tapi paginya enggak. Waktu kita puasa enggak terlalu ngantuk. Jadi perut jangan terlalu penuh, itu penting. Demi apa? Aktivitas, kreativitas, sekaligus tirakat. Ini gandeng dengan yang terakhir, zikir wingi ingkang suwe, at-tadarru tas-sahur. Di sepertiga malam yang terakhir kita bermunajat mendekat ke Allah. Jadi 5 hal ini akan sangat membantu kita saat kita punya masalah, ada kegalauan-kegalauan dalam hidup kita. Ayo kita hidupkan lagi 5 tips ini. Kita perbanyak ngaji sambil merenungi maknanya. Jangan lupa sholat malam. Berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian perbanyak puasa, kosongkan perut. Dan yang terakhir, selalu ingat Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir. At-tadarru indas sahur. Nah, ini salah satu tinggalan dari Kanjeng Sunan Bonang yang ternyata juga masih banyak manfaatnya untuk kita hari ini. Maka monggo teman-teman yang masih punya gairah besar untuk mengkaji dan belajar, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menggali khazanah-khazanah lama. Dari situ kadang-kadang kita ketemu mutiara-mutiara terpendam yang tidak terduga-duga. Termasuk dari Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Bonang ini. Hari ini kita tengok sedikit-sedikit muatan dari suluk-suluk beliau. Silahkan diperdalam, silahkan dilanjutkan untuk menggali lebih jauh. Saya akhiri sekian sesi malam hari ini, sekaligus sesi para sufi Nusantara dari bulan Agustus. Insya Allah bulan depan kita akan ganti tema, biar tidak bosan. Karena di antara strategi saya menjaga ritme, biar kita semua tidak bosan, tidak cuma teman-teman termasuk saya dalam tema-tema, kita bikin diversifikasi macam-macam, kadang ke barat, kadang ke timur, kadang Islam, kadang Nusantara, macam-macam. Jadi insya Allah minggu depan temanya agak berbeda lagi. Paling tidak untuk memperkaya wawasan kita, sehingga kita punya banyak alternatif, banyak senjata menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini.